broken up into smaller baby. I deal with enough shit already. Yeah, and if you just wait. Come on, tough guys. Time to. Halo, gimana kabarnya? Gimana? Masih pada nyantai and rebahan? Untuk menemani waktu nyantai kamu, alur film ini sangat cocok dan sayang untuk dilewatkan begitu saja. Dimana seorang murid sekolah yang setiap hari dapat perlakuan kasar dan dibully oleh gerombolan siswa nakal di sekolahnya. Hingga akhirnya walaupun ada perasaan takut, dia seorang diri melawan orang yang selalu menindasnya. Nah, gimana? Apakah dia berhasil? Apa malah dihajar lagi dan dijadikan perkedel oleh preman-preman sekolahnya? Tak usah berlama-lama, langsung saja ke tempat kejadian peristiwa. Kejadian dimulai pada area loker sekolahan, di mana seorang siswa berbadan tambun bernama Jimmy tanpa sengaja matanya melihat dan melotot pada siswa yang terkenal sebagai preman sekolah yang lagi berjalan seperti orang songong di belakangnya. Rupanya kejadian di sekolah tadi membuat Jimmy yang penakut mulai berubah perilakunya, hingga ibunya menanyakan keadaannya ketika pulang sekolah. Rupanya kebiasaan dan pola makan sekeluargalah yang membuat Jimmy dan orang tuanya mempunyai badan serba berlebih alias gendut. I don't think I tickle any of theirs. Oh no, Dad, I could take care of that. Thanks a lot. Mungkin prinsip mereka apa yang di atas meja makan sikat semuanya. Keesokan harinya rupanya preman yang diketahui bernama Miles dan Neil mencegat Jimmy lagi di jalan depan sekolah. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Rupanya Miles kali ini minta jatah dana kenakalan $100 kepada Jimmy. What money? You know, the 100. You know what? Let's go, Neil. Untung saja ada siswa lain yang lewat dan melihat, hingga membuat Jimmy lolos dari pemalakan dana kenakalan itu. Bahkan ketika makan di kantin, Andy yang berusaha menjadi mak jomplang Jimmy dengan Andrian dikejutkan dengan kedatangan Miles yang mengganggunya. Yeah, I was wondering if I get that $100 you owe me. I'm not giving you anything. Why don't you just leave the kid alone? Robin Hood. Only he was a big-ass white boy. Untung saja. Rupanya keberuntungan tak selalu berpihak pada Jimmy. Di tengah jalan menuju pulang, bajingan brengsek itu mencegat dan memaksa memalak Jimmy, dan ketika tidak diberi uang, inilah akibatnya. Both. I want my money. I don't have your money. Walaupun sudah babak belur, untung masih ada yang menolong dan mengantarnya pulang. Mengetahui anak kesayangannya babak belur, ibunya langsung panik. My God, what happened? Are you okay? What hooligans? Just some boys from school. Kathy. Clarence. You know, Kathy, Van Jimmy... Jackson yang seorang mantan petinju menyarankan agar Jimmy mulai belajar bela diri. Tetapi saran itu langsung ditolak oleh ayah Jimmy. Rupanya keesokan harinya, orang tua Jimmy berubah pikiran dan Jackson langsung mengantarnya ke sasana tinju temannya. Good to see you too, Manny. Texas was a part of Mexico. All right, Jimmy. Looks like he could use it. Manny sangat ragu dengan Jimmy. Tetapi karena Jackson yang meminta, Manny pun menyanggupi melatihnya. Keesokan harinya dengan diantar Jackson, Jimmy datang berlatih dibimbing langsung oleh Manny. You're a big boy, Jimmy. Whoa, okay, all right. And I know you think carrying that extra weight in 1973
And then, what? Okay, now try to twist it in. Oh, okay. Jimmy yang tidak yakin bisa mengalahkan preman sekolah itu ingin berhenti berlatih saja. Tetapi Jackson melarangnya dan malah memberinya nasihat dan siasat menghadapi Miles. What, Jimmy? What's wrong? What's Jimmy? What hurts? Here, rub this on wherever it hurts. Fine. Pick you up at 3:30. Walaupun badan capek, pegel karena habis berlatih, Jimmy memaksakan berangkat sekolah juga. Miles yang kembali menemuinya oleh Jimmy dijanjikan akan diberi $200 asal selama 1 bulan tidak mengganggunya dan mereka pun Hey, sepakat. Fatty McFat. So waiting on $100. Yeah, and if you just Yes. I'll give you $200, but you have. Let's go. Rupanya para berandalan itu tidak mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Jimmy. Hari-hari dilalui Jimmy dengan terus berlatih walaupun Manny sang pelatih belum yakin dengan kemampuan Jimmy. Wanna be here. And this gym is all they got. I don't know what's wrong with you, boy. I don't think. Kebiasaan makan Jimmy pun berubah dan kini lebih sehat. Miles yang ada perjanjian dengan Jimmy di sekolah pun tak mau mengganggu dan membuat teman-teman Jimmy pun menjadi heran. Berlatih, Jimmy pun setiap hari terus berlatih, bersepeda, berlari. Jab. Okay, now right hand. Boom. Jimmy pun menjelaskan kepada temannya kenapa sekarang Miller tak mengganggunya lagi seperti dulu. Orang tuanya pun seneng banget mendengar sekarang Jimmy sudah punya pacar. Dengan diantar ibunya Adrian, Jimmy dan Adrian pun berangkat ke acara temannya untuk kencan. Oh, hello, friend Jimmy. Hey. Oh, cheers. Cheers. Your mom seems nice too. Cheers. Adrian yang penasaran dengan perubahan pada diri Jimmy, keesokan harinya diajak ke tempat latihannya di antar Jackson. Adrian dengan sangat bangga melihat Jimmy berlatih tinju, dan Jimmy pun berpesan agar semua ini dirahasiakan dulu. Berlatih, jaga pola makan, dan terus berolahraga. Terus dilakukan dengan rencana yang sudah ditentukan oleh Jimmy. Hari-hari terasa dilalui Jimmy dengan penuh semangat, di mana akhirnya mendapatkan latihan bertanding dan teknik pamungkas bertinju. How you doing? Good, man. You ready to go? Yeah, man. Pagi itu dengan ditemani Andy, Jimmy melangkah santai menuju ke kelas. Miles yang sudah muak menunggu segera menagih $200-nya. Miles pun segera pergi setelah Jimmy menjanjikan sepulang sekolah akan memberikan uang itu. Jimmy kaget ketika Vinny ternyata mengetahui kalau dia berlatih tinju dengan Manny. Rupanya pembicaraan mereka didengar oleh teman Miles yang sedang merokok di toilet. Dan anak itu pun langsung memberitahu Miles yang segera mencari bantuan untuk menghadapi Jimmy. Vinny yang mengetahui Miles curang segera menghubungi Frankie dan Paulie. Waktu yang disepakati pun tiba. Tepat pukul 3 sore, dengan semangat Miles menunggu Jimmy di halaman sekolah. Hey, champ. Got my money? You could show up and then surprise me with your fancy. The money you owe me, well, Teman residivis Miles pun tak berkutik ketika Frankie dan Paulie menyekapnya. Merasa bisa mengalahkan Jimmy sendirian, Miles langsung menghadapi Jimmy. Let's see what you got. Get off! Stay down! Melihat Miles kalah, teman-temannya segera maju ingin membantunya. Tetapi langsung dicegat oleh Andy dan Bobby.
Tidak percuma Jimmy berlatih keras hingga Miles pun tak berdaya ketika tendangan dan pukulan Jimmy membuatnya roboh tak bergerak. Rupanya kejadian itu terekam dan divideokan oleh temannya dan dikirim ke stasiun televisi. Dan kejadian itu pun tak luput dari orang tua Jimmy. What seemed to have all the foreshadowing of an ugly scene about Rebecca to jump in and reclaim the advantage for the dogs. Ooh. Yeah. Always protect the family jewel. Kini Jimmy menjadi jagoan baru di sekolah, tetapi bukan untuk mengusili dan membuli temannya. Nah, teman-teman, semoga alur film ini bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat beraktivitas atau rebahan saja dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.